Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi saya ucapkan dan saya percaya kita semua ada di dalam lindungan Tuhan. Baiklah, pada pagi hari ini kita siapkan hati kita untuk menghadap hadirat-Nya. Dengan segenap hati kita menyembah Dia. Saya akan membacakan firman Tuhan dari Mazmur 34 ayat 1 sampai dengan 4 demikian. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian padanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Ibadah kita pada pagi hari ini kita mulai dengan pertolongan dari Allah Bapa yang mulia, Tuhan yang layak untuk dipuji dan disembah. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah, berkat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tanpa terasa kita 1 minggu sudah berpisah. 1 minggu pula kita tetap menjalani hidup kita di dalam new normal. Dan kita patut bersyukur pada Tuhan bahwa Tuhan selalu mengajarkan kepada kita untuk terus hidup bersandar kepada Dia. Bukan bulan demi bulan, bukan minggu demi minggu, tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita bersandar hari demi hari. Sungguh Engkau Bapa sangat mengasihi aku. Mari bersama-sama kita katakan, Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang membuatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti
tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik, engkau sungguh baik. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang membuatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik, engkau sungguh baik. Amin. Sungguh engkau Bapa-Ku yang sangat baik. Saudara yang terkasih, sudahkah engkau sungguh-sungguh bersandar kepada Yesus? Sudahkah engkau mengizinkan darah Yesus membasuhmu untuk menjadi bersih? Dan selalu berharap Yesus akan terus memeliharamu. Kita bersama-sama akan pujikan pujian ini. Sudahkah kau bersandar pada Yesus, disucikan oleh darah-Nya, dan beroleh hidup baru karenanya? Bersandarlah pada darah-Nya. Sudahkah darah-Nya membasuh kau menjadi bersih? Pakaianmu akan seputih salju, disucikan oleh darah-Nya. Relakah kau tempuh jalan bahaya, bersandarkan pada darah-Nya, dan berharapnya memeliharamu? Bersandarlah pada darah-Nya. Sudahkah darah-Nya membasuh kau menjadi bersih? Dan berharap akan seputih salju, disucikan oleh darah-Nya. Tanggalkan pakaian najis lamamu, bersandarkan pada darah-Nya. Darah-Nya diberikan cuma-cuma, bersandarlah
pada darahnya. Sudahkah darahnya membasuh kau menjadi bersih? Pakaianmu akan seputih salju, disucikan oleh darahnya. Berita anugerah untuk kita sekalian dari Ibrani pasal 10. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Karena itu mari kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Mari kita angkat pujian syukur kita bagi Dia, karena tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setianya kepada kita. Ku bersyukur padamu, Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun menembus, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Amin. Saudara yang terkasih, kita bersyukur pada Tuhan kalau pada pagi hari ini Tuhan telah mempersiapkan hamba-Nya penginjil Sudarmaji untuk menyampaikan firman Tuhan untuk kita sekalian. Mari kita sambut pujian firman Tuhan dengan pujian berikut ini. Kaulah Tuhan sahabat yang terbaik, Tuhan Kaulah kekasih jiwaku. Tiap hari hatiku mengenangmu, rindu pandang wajah-Mu. Di setiap saat kehidupanku, di setiap perhentian jalanku, tangan-Mu selalu menopangku, bawaku ke sisi
melampaui kegelapan. Betapa dalam dan luas kasih-Mu, jiwaku memuji-Mu. Tuhan, Kaulah segalanya, hatiku berpaut padamu. Ku kan melangkah mengikut Kau Tuhan sampai selamanya. Kaulah Tuhan, sahabat yang terbaik. Tuhan, Kaulah kekasih jiwaku. Tiap hari hatiku mengenang-Mu, rindu pandang wajah-Mu. Di setiap saat kehidupanku, di setiap perhentian jalanku, tangan-Mu selalu menopangku, bawaku ke sisi-Mu. Kau memimpin langkahku, melampaui kegelapan. Betapa dalam dan luas kasih-Mu, jiwaku memuji-Mu. Tuhan, Kaulah segalanya, hatiku berpaut padamu. Ku kan melangkah mengikut Kau Tuhan sampai selamanya. Kau memimpin langkahku, melampaui kegelapan. Betapa dalam dan luas kasih-Mu, jiwaku memuji-Mu. Tuhan, Kaulah segalanya, hatiku berpaut padamu. Ku kan melangkah mengikut Kau Tuhan sampai selamanya. Alangkah indahnya pujian yang baru saja kita naikkan. Yesus adalah sahabat kita. Yesus ada di setiap waktu dan Yesus adalah segala-galanya bagi kita. Apakah yang kita khawatirkan jika Yesus bersama dengan kita? Apakah yang kita sedihkan jika Ia selalu bersama menyertai kita dan menghibur kita? Sekalipun situasi sekarang ini ya masih pandemi, bahkan pandemi diperketat lagi, saudara. Tetapi saya percaya kita sudah memiliki kemampuan untuk beradaptasi. Saudara mulai menyesuaikan diri dengan situasi yang ada. Saudara sudah kemana-mana selalu pakai masker. Dan saudara membawa bagian-bagian yang penting, ya, seperti hand sanitizer. Dan kita juga sudah mulai terbiasa untuk ibadah online seperti ini. Saudara, tentunya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersukacita. Tidak ada alasan bagi kita untuk sedih dan tertekan terus-menerus. Karena kita memiliki Tuhan. Dan jika kita melihat sekeliling kita dapat membandingkan bahwa hidup kita jauh lebih baik. Saya percaya saudara, ketika saudara melihat
siaran online ini, ketika kita beribadah bersama-sama, saudara menatap layar kaca saudara, saudara tidak khawatir apa yang akan saudara makan nanti. Saudara tidak khawatir apa yang akan saudara minum, dan saudara pasti berpakaian yang baik. Saudara ada di atap rumah yang kokoh, yang kuat, yang melindungi saudara. Bahkan di beberapa tempat di rumah-rumah saudara, mungkin beberapa memasang AC dan saudara merasa nyaman. Saudara, saya beritahukan kepada saudara bahwa tidak semua orang mengalami apa yang kita alami. Saya akan menceritakan satu orang, saudara, yang bernama Khadijah. Ya, saudara, waktu baginya terasa sangat panjang dan menyedihkan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa hidupnya akan terlunta-lunta. Dia ditemui oleh seorang wartawan di ibu kota, dan dia tinggal di kamp pengungsian, saudara, di tempat penampungan. Saya membayangkan dia berada ribuan kilometer dari tanah kelahirannya, dan tidak pasti masa depannya. Dan saat dia diwawancara oleh seorang wartawan, saya dapat merasakan, saya membayangkan bahwa ada kesedihan yang amat dalam di dalam wajahnya. Mungkin air matanya menetes, tatapannya mungkin setengah kosong, tidak ada harapan. Dia juga mungkin tidak menyangka bahwa hidupnya akan seperti itu di usianya yang menjelang 50 tahun. Harapannya seorang yang berusia 50 tahun itu, dia dapat menikmati hidup tenang bersama dengan anak dan cucu. Tetapi itu semua tidak terjadi. Impian itu hilang. Impian itu tinggal hanya impian. Dia bercerita bahwa selama 2 bulan dia mengalami terkatung-katung di kapal, di laut lepas, saudara. Saudara bisa bayangkan? 2 bulan terkatung-katung di laut lepas. Pasti kekurangan makanan dan minuman sangat-sangat terbatas bagi dia. Tidak dapat bergerak, harus terus untuk memilih duduk, saudara. Soalnya kalau berdiri juga susah karena goyangan kapal akan membuat dia susah untuk berdiri. Berdiri tegak kecuali ada pegangan, kecuali ada sandaran. Dia juga tidak menyangka bahwa selama itu ia akan ada di kapal. Dan dia juga tidak tahu kemana tujuannya. Dia berasal dari Myanmar. Sejak pecah kerusuhan Rohingya, saudara, hidupnya berubah total. Wanita ini kehilangan suami. Suaminya tewas saat ada tentara menyerbu desanya. Dengan berbekal seadanya, dengan apa yang masih bisa diambilnya dia pergi. Dengan harta yang masih ia miliki, yaitu perhiasannya, dia jual. Ditukar dengan tiket. Karena saat dia mengungsi, dia mendengar, saudara, bahwa para pengungsi yang sudah berlari sebelum dia, beberapa ada yang nyampe ke Malaysia dan memberi kabar bahwa mereka hidup cukup baik di sana. Akhirnya dia memutuskan, apakah mungkin saya bisa sampai ke sana? Dia tukar harta yang masih tersisa, perhiasan yang masih ada itu. Ia bersama dengan anak-anaknya dan naik kapal penyelundup manusia, bukan resmi, saudaraku. Ya kalau resmi aman terlindungi, tetapi ini tidak. Dia diselundupkan kemana saja yang bisa nampung, bahkan kapalnya beberapa kali ke negara ditolak, ke negara tertentu. Diusir, balik lagi ke laut lepas. Berusaha mencari sandaran, tempat di mana ia dapat diselundupkan. Dan akhirnya, saudara, dia naik perahu kecil bersama dengan keluarganya. Dan dia harus diselamatkan oleh penjaga pantai karena dia menjadi salah satu manusia perahu. Saudara, mengenaskan. Dan bukan hanya itu,
kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, depresi masih tampak di wajahnya. Mengapa? Selama dia menumpang kapal itu, ada seorang wanita yang tadinya duduk di sampingnya. Wanita ini sakit. Sebetulnya bukan sakit yang parah, dehidrasi, kehabisan air minum sampai meracau, mengigau, dan pingsan. Awak kapal menyeret orang itu di depan matanya sampai ke geladak depan. Ketika hari mulai gelap, kapal yang tadinya berjalan dengan satu mesin satu lagi dinyalakan, suaranya kencang. Bukan untuk menambah kecepatan, tetapi supaya deru mesin itu dapat menutupi suara deburan ombak ketika mayat dibuang. Dan itu dilihat oleh mata Khadijah. Saudaraku, harapan apa yang masih tersisa? Mungkin kita sekarang ini mengalami pandemi, tetapi saya pikir kita masih punya harapan, kita masih jauh lebih baik daripada dia. Bisakah ia kembali pulang? Dia mungkin hanya dapat berharap, entah harapan itu terpenuhi atau tidak. Untuk makan hari ini atau besok saja. Dia mengharapkan belas kasihan orang. Hidup kita jauh lebih baik. Saudaraku, apa sebab dia sampai terkatung-katung seperti itu? Perang, konflik, perang yang terjadi di negaranya membuat semua orang harus menyelamatkan diri termasuk dia. Perang memang membuat kekacauan. Perang memang menebarkan ketakutan. Dan perang menghilangkan, menghapuskan rasa damai. Tetapi sungguhkah rasa damai itu tidak dapat diambil kembali, tidak dapat dirasakan di dalam situasi yang sulit? Sungguhkah rasa damai, sejahtera itu tidak akan pernah didapati lagi di dalam situasi yang kacau, semacam peperangan, semacam bencana? Sungguhkah damai itu tidak dapat diambil lagi, saudaraku, dan tidak dapat dinikmati lagi? Mungkin kita harus melihat bagian firman Tuhan. Mungkin kita perlu menelisik, menyelidiki bagian firman Tuhan. Bagaimana damai itu bisa diperoleh? Bagaimana damai itu bisa didapatkan? Dan apa kehendak Tuhan atas kita? Kita sama-sama membuka Alkitab kita dan kita membacanya di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7. Saya ulangi, Yeremia 29 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah bagi kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami saat ini hendak merenungkan firman-Mu. Firman-Mu telah kami baca, dan kami berdoa Engkau menerangi firman-Mu, dan membuka mata hati kami supaya kami celik dan mengerti. Dan bukan hanya mengerti, tetapi kami nantinya juga menjadi pelaku firman-Mu, supaya hidup kami berbahagia. Terima kasih Tuhan, sekali lagi berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon. Amin. Nah saudaraku, kita melihat di dalam ayat yang baru saja kita baca, bahwa damai sejahtera itu harus diusahakan. Firman Tuhan katakan, usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang. Firman Tuhan ini turun kepada umat Israel yang mereka ada di dalam pembuangan. Tuhan memerintahkan mereka melalui Nabi Yeremia yang mengirim surat bagi mereka, supaya mereka di sana baik-baik saja, supaya mereka di sana kawin dan mengawinkan, supaya mereka di sana membangun rumah, supaya mereka di sana mengusahakan sesuatu bagi kota di tempat mereka tinggal. Sekalipun tempat di mana mereka tinggal itu adalah tempat buangan,
Mereka terusir dari tempatnya, jauh dari tanah kelahiran. Saudaraku, jika tempat buangan aja harus diusahakan kesejahteraannya, lebih-lebih kita, saudara, yang hari ini kita ada di dalam kota kita sendiri, negeri kita sendiri. Bukankah kita juga harus mengusahakan kesejahteraan bagi kota kita, bagi negeri kita? Terlalu ideal, saudara. Terlalu ideal. Tetapi saya percaya, saudaraku, ketika Tuhan memberikan firman itu dan kita menjadikan firman ini sebagai firman yang berbicara kepada kita secara pribadi, maka kita tidak akan menyia-nyiakan firman ini. Kita akan berusaha untuk mentaatinya dan kita harus mentaatinya. Di sana dikatakan usahakanlah kesejahteraan. Di dalam beberapa versi Alkitab, khususnya yang terjemahan bahasa Inggris, saudara, kata sejahtera itu dimaknai dengan peace, damai. Ya. Jadi kita berusaha mengupayakan, kita harus mengusahakan damai. Tetapi bagaimana caranya kita mengusahakan damai? Saudaraku, mungkin ya kita harus berbuat sesuatu. Saya teringat, saudara, bagaimana kita harus berbuat sesuatu. Salah seorang tokoh ya, yang dapat kita anut, bahwa dia berbuat sesuatu bagi kota, dia berbuat sesuatu bagi negaranya. Tokoh yang kontroversial ya, dia seorang BTP, Basuki Cahayapurnama, lepas, saudara, dari kelemahannya, lepas dari kontroversi kegagalan pernikahannya. Tetapi kita dapat melihat rekam jejaknya, bagaimana dia membangun kota Belitung Timur, bagaimana dia juga akhirnya sampai ke Jakarta menjadi gubernur di sana, dan dia melakukan sesuatu yang luar biasa. Jakarta merasakan sentuhan tangan pintarnya. Dia begitu cerdas dan dia menata begitu rapi, saudara. Dan diakui, saudara, banyak perubahan terjadi di Jakarta selama dia memimpin. Dia telah memberikan sesuatu bagi kota kelahirannya di Belitung Timur dan juga bagi Jakarta, bagi Indonesia. Dia memberikan sumbangsih. Bisakah kita sama dengan dia? Mungkin sulit. Tetapi apakah artinya kita tidak dapat berbuat sesuatu? Tentu saja dapat, saudara. Mungkin politik ya, panggung politik terlalu menakutkan bagi kita dan kita tidak nyaman berada di sana, penuh dengan konflik, penuh dengan tekanan. Saudaraku, kita dapat berbuat sesuatu yang lain. Dan saya juga dapat mengingat, saudara, membaca beberapa bagian artikel bahwa ada orang-orang yang sederhana, tetapi mereka dapat memberikan sesuatu bagi kota, bagi daerah, bagi tempat tinggalnya. Saudara tahu nama Bukares? Ya, Bukares itu salah satu kota, saudara, di Eropa. Konon nama Bukares ini diambil dari nama seorang gembala domba. Dia biasa menggembalakan domba ke daerah pegunungan, turun, masuk ke desanya. Namanya Bucur, saudara. Ya, namanya Bucur. Saya nggak tahu ya menyebutnya seperti apa tepatnya, tetapi namanya Bucur. Jadi Bukares itu diambil dari nama Bucur ini. Dia seorang gembala. Apa yang dia lakukan bagi daerahnya, bagi wilayahnya? Dia pergi ketika menggembalakan domba, dia bawa seruling. Dan dia ketika menemukan orang-orang, ya, ketika dia berpapasan dengan orang-orang, dia memainkan serulingnya untuk menghibur orang. Dan dia selalu tersenyum, dia selalu membawa keceriaan. Sekalipun dia seorang gembala, hanya seorang gembala domba dengan seruling yang ia punya, dia memberikan warna, dia memberikan sukacita, dia memberikan kegembiraan bagi desanya. Itu sebabnya saat itu desanya dinamai sesuai namanya, ya, Bucuresti, yang akhirnya menjadi Bukares itu, saudara. Nah, saudara, kita mungkin juga tidak punya seruling. Kita tidak dapat memainkan alat musik dan kita tidak dapat menghibur semua orang. Tetapi bukan berarti juga kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita masih tetap dapat berbuat sesuatu bagi lingkungan kita.
Kita dapat berbuat sesuatu bagi sekitar kita. Mungkin kita tidak dapat menyenangkan semua orang, banyak orang, setidaknya 1, 2 orang atau 3 orang. Kita dapat berbuat, saudara. Nah, bagaimana kita dapat melakukan hal ini? Saudara, kita masuk ya, kita selidiki lebih dalam firman Tuhan yang kita baca tadi. Firman Tuhan katakan, usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang. Saya menekankan pada 2 bagian aja, yaitu usahakan kesejahteraan. Nah, saudaraku, kata usaha ini mengacu pada sebuah tindakan, di mana tindakan itu juga perlu berpikir. Tindakan itu perlu usaha keras, perlu pokoknya kita perlu melakukan sesuatu yang sungguh-sungguh, itu dinamakan usaha. Dan di dalam bahasa aslinya, saudara, kata itu memakai kata daras. Di dalam bahasa Ibrani, kata usahakan itu adalah daras. Nah, daras ini arti literalnya lebih mendekati pada mencari. Tetapi mencari dan berusaha itu identik ya. Mencari itu juga butuh usaha. Nah, saudaraku, kata daras ini dipakai banyak kali di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab kita, kata daras ini contoh yang paling konkret bagaimana usaha, bagaimana mencari itu dijelaskan saat kisah raja pertama Israel, yaitu Saul. Saudara ingat kisah Saul? Ya, saya menceritakan sedikit supaya kita punya gambaran, saudara, tentang hal itu. Jadi Saul pada waktu dia akan diurapi menjadi raja, bapaknya itu kehilangan keledai. Lalu Saul dipanggil oleh bapaknya dan disuruh mencari keledai itu. Maka dia beserta dengan seorang bujang, dia pergi. Dia mulai mencari keledai ayahnya yang hilang itu. Dia pergi ke sana, pergi ke sini, jauh perjalanannya, tetapi keledai itu tidak kunjung juga ditemukan. Akhirnya Saul mulai putus asa karena tidak ditemuinya keledai ayahnya yang hilang itu. Lalu dia berkata kepada bujangnya, "Jang, ayo kita pulang yuk. Sudahlah, biar keledai bapak hilang, sudah nggak apa-apa." "Tunggu Tuan, masih ada satu lagi cara," kata bujangnya begitu. "Di kota ini saya dengar ada seorang pelihat." "Oh ya? Betul, kita ke sana aja." Saudara, pada saat itu pelihat itu identik dengan nabi. "Baiklah, kalau begitu kita pergi ke sana." Saudaraku, lalu Saul dan bujangnya itu pergi menemui pelihat, yakni Samuel. Mencari petunjuk dari Tuhan, dari orang yang dekat dengan Tuhan, mencari petunjuk dari Nabi Allah. Nah, saudara, inilah kata daras, mencari petunjuk dari Tuhan. Sehingga usahanya itu melibatkan kuasa Allah, melibatkan kuasa ilahi, sehingga dia dapat menemukan, dapat memberikan dengan tepat, akhirnya dapat menemukan keledai itu. Demikian juga ketika kata ini dipakai sebagai mengusahakan kota, mencari tahu. Firman Tuhan juga katakan usahakan dan berdoalah. Jadi ada 2 perkara. Jadi di sini kita dalam usaha itu bukan usaha kita sendiri, bukan usaha kita semata-mata, melainkan kita harus melibatkan Tuhan. Apa kehendak Tuhan atas kota kita? Saudaraku, pernahkah saudara mencari kehendak Tuhan atas kota kita? Saya yakin saudara berdoa. Tetapi apakah saudara juga memikirkan lebih? Saudara berbuat lebih daripada sekedar berdoa. Memang berdoa tidak salah, memang berdoa baik. Tetapi alangkah lebih baik lagi jika setelah kita berdoa, kita juga memikirkan. Setelah kita mendengar jawaban doa, kita menerapkan, kita berbuat sesuatu. Mungkin memang lebih enak saudara berdoa. Ya. Kita berkata,
Tuhan berkati Surabaya, Tuhan lindungi Surabaya, Tuhan buatlah Surabaya bersih. Saudaraku, kita cenderung hanya mau berdoa saja. Tetapi kalau untuk membuat kota Surabaya ini aman, biarlah polisi saja. Kalau membuat kota ini mau damai, biarlah Bu Risma saja. Kalau membuat kota ini bersih, biarlah petugas kebersihan saja, pasukan kuning. Jangan saya. Kita cenderung enggan untuk bertindak. Kita cenderung enggan untuk melakukan sesuatu yang lebih. Saudaraku, saya ingat ya, pada waktu beberapa tahun silam sebelum saya bergabung di GKKA ini, saya pernah diundang ke sebuah perusahaan untuk melayani persekutuan doa di sana. Setelah saya menyampaikan firman Tuhan, saya menyampaikan renungan pada hari itu, ya, dan persekutuan selesai seperti biasa, saudara, sama seperti di GKKA ini. Kalau persekutuan selesai, ibadah selesai, apa yang dilakukan? Makan bersama, ya, tepat saudara. Hari itu juga kami makan bersama. Pimpinan perusahaan tersebut mendatangi saya dan duduk, ya, dekat dengan saya, lalu kami berbincang-bincang, kami bercakap-cakap. Ya. Setelah bercakap-cakap sekian lama, saudara, di dalam percakapan itu beliau bersaksi. Dia seorang pimpinan yang paling tinggi di perusahaan itu, dan dia bersaksi bahwa dia berkata begini, Pak, saya tidak dapat menyampaikan firman Tuhan seperti Bapak. Saya juga tidak banyak mengetahui Alkitab. Yang saya tahu itu hanya duit, Pak. Saya ngerti bagaimana cari duit, dan saya tahu tentang menata keuangan, karena itu memang keahlian saya. Tapi saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, dengan kemampuan yang Kau berikan, dengan apa yang sudah saya pelajari, apa yang dapat saya lakukan? Saudara, beliau ini orang dari Jakarta. Tetapi waktu di Surabaya, dia berpikir untuk Surabaya, dia berpikir untuk Jawa Timur. Saudara tahu apa yang dia lakukan? Dia berdoa, saudara. Dia berdoa dan dia mendoakan wilayah Jawa Timur. Bukan hanya berdoa, kemudian dia mencari. Mencari apa? Mencari daerah di mana tempat yang paling miskin, saudara. Ekonominya yang paling rendah, kemampuan per kapita income-nya yang paling bawah di wilayah Jawa Timur. Dan saudaraku, dia tidak hanya menemukan sebuah kota, tetapi dia pergi juga setiap Sabtu selesai dia kerja. Ya. Karena hari Sabtu itu libur, dia Sabtu itu berangkat. Puluhan kilometer dia tempuh, cukup jauh, bahkan ratus kilometer, saudara. Dari Surabaya ini, setiap hari Sabtu dia berangkat ke sana. Tempat yang ia doakan. Dan di sana dia tidak hanya diam, dia berputar mengelilingi kecamatan, mengelilingi desa-desa, dan dia survei lagi dari kabupaten itu, dari kota itu, kecamatan manakah, desa manakah yang paling miskin. Dia menemukan satu desa. Lalu setiap Sabtu dan Minggu, saudaraku, dia tetap pergi mengunjungi desa itu hanya untuk melihat-lihat. Dia melihat-lihat saja 2 bulan, saudara. 2 bulan dia melihat dan mendoakan. Dan akhirnya tercetus satu ide. Dia mendekati beberapa orang, 5 orang petani didekatinya, warga dari desa itu. Dia memberikan arahan, dia memberikan modal. Ya. Dia berpikir, pasti bebek bisa hidup di sini. Dia buatkan kandang untuk 5 orang. Dia latih mereka, dia sediakan pakan. Bahkan nanti dia bimbing, dia membawa seorang dokter hewan supaya melatih petani ini, 5 orang petani. Saudaraku, singkat cerita, ya, 2 dari orang petani dia percaya kepada Tuhan.
Tapi dia sudah melakukan beberapa, dan dari 5 orang itu saudara, desa itu menjadi desa sentra telur bebek saudara, sentra telur asin. Dia dapat meningkatkan kesejahteraan dengan apa yang ia punya. Itu yang dikehendaki, bagaimana dia memikirkan, bagaimana dia mengusahakan kesejahteraan kota itu. Saudaraku, saya pikir kita berbeda-beda. Kita memiliki kemampuan yang beda-beda satu dengan yang lain. Tidak harus juga kita melakukan hal yang sama seperti itu, tetapi pada dasarnya kita harus mengusahakan kesejahteraan kota di mana kita tinggal. Kalaupun tidak bisa kota, ya sudah desa saja. Kalau tidak dapat seluruh kecamatan, mungkin kita dapat memikirkan yang lebih kecil, lingkungan kita, kampung kita. Dan kalaupun tidak bisa kampung, mungkin kita bisa mulai dari tempat yang paling kecil dari keluarga kita. Saudaraku, saya teringat sebuah puisi yang tertera, terukir di makam Westminster Abbey. Puisi yang sangat terkenal. Saya tidak hafal puisinya itu bagaimana. Tetapi kurang lebih kata-katanya begini. Dulu waktu aku masih muda, aku bercita-cita akan mengubah dunia. Tetapi ketika aku semakin tua dan pemikiranku semakin arif, aku sadar bahwa aku tidak mampu mengubah dunia. Aku menurunkan standar dan aku ingin mengubah kota. Tetapi masih juga terlalu besar. Aku berpikir, aku akan mengubah lingkunganku. Tetapi lingkunganku tidak juga berubah. Aku berpikir lagi, mungkin aku dapat merubah keluargaku. Ternyata mereka tidak juga berubah. Dalam waktuku yang masih tersisa dan ajal yang akan menjemputku, aku berpikir seandainya aku mengubah diriku sendiri, mungkin perubahanku akan membawa dampak bagi keluargaku. Dan mungkin juga perubahan di dalam keluargaku akan memberi perubahan pada lingkungan sekitarku. Dan semoga lingkungan sekitarku dapat berdampak pada lingkungan yang lebih luas. Yang kita tangkap adalah perubahan itu harus dimulai dari diri sendiri. Perubahan itu harus dimulai dari dalam, saudara. Bukan kita minta orang luar yang mengubah kita, tetapi kita yang harus berubah lebih dulu. Diri kita adalah pemberian terbaik bagi lingkungan. Diri kita lah yang dapat kita persembahkan untuk dunia. Yang paling kecil, dunia terkecil sekitar kita, mungkin keluarga kita lebih dulu. Saudaraku, saya bersyukur gereja kita bukan gereja yang diam. Gereja kita adalah gereja yang ikut berperan. Gereja kita gereja yang memberi warna. Tidak banyak sekalipun kecil saudara, tetapi tetap saja gereja kita punya andil untuk memberikan kesejahteraan. Dan saya bersyukur saudara ada wadah yang bernama Ruben. Saudara kalau melihat ya setelah di akhir ibadah ini saudara akan melihat di warta ditampilkan di sana bahwa Ruben ikut berperan membagikan makanan pada lingkungan. Ruben ikut berperan membagikan sesuatu untuk hamba-hamba Tuhan, untuk menopang kehidupan mereka, untuk sekedar membantu. Gereja kita juga punya tim peduli COVID-19. Bagi mereka-mereka yang terdampak, gereja kita memberikan dukungan penuh. Bahkan saudara, melalui tim ini, keluarga yang terdampak COVID, yang menderita COVID, saudara, disuplai vitamin, disuplai makanannya selama mereka ada di dalam masa karantina. Ini sesuatu yang luar biasa. Dan kalau kita tidak dapat berbuat secara pribadi, saudara, kita dapat berbuat di sana. Kita dapat ambil bagian di situ. Tetapi saya mau yakinkan saudara bahwa perubahannya harus dimulai dari sini. Konsep yang dari dalam,
Konsep yang dari dalam itu akan mengubahkan kita, membuat perilaku kita berbeda. Dan saya juga bersyukur saudara ada pribadi-pribadi yang luar biasa di dalam gereja ini yang dapat kita jadikan teladan. Saya terkesan sekali dengan kesaksian Dr. Doni Tilon. Salah satu jemaat kita, saudara kita. Dia termasuk orang yang mengusahakan kesejahteraan ini. Dia ditempatkan di daerah di Pasirian. Saudara, di dalam kesaksiannya ketika beberapa karyawan rumah sakit mengalami terkena infeksi COVID, saudara. Maka seluruh karyawan harus dites, tetapi rumah sakit tidak punya dana. Saya percaya Dr. Doni berdoa untuk itu. Tetapi dia tidak hanya berdoa, dia melakukan apa yang dia bisa. Dan luar biasanya Tuhan membuka jalan. Dia dapat mengontak Menteri Kesehatan sehingga dana untuk tes seluruh rumah sakit itu, karyawan rumah sakit itu di-handle saudara oleh Menteri. Ini sesuatu yang ia usahakan. Dan saya berdoa akan muncul orang-orang seperti ini. Akan muncul lagi di dalam GKKA ini, dari gereja ini, dari Godly Family ini. Orang-orang yang berpikir mengupayakan untuk kesejahteraan kota. Dan saya percaya apabila kita sudah diubahkan dari dalam, dari konsep pemikiran kita, dari hati kita, maka perubahan itu akan nampak. Jika kita tidak berubah, jika kita tidak betul-betul diubahkan oleh kuasa Tuhan, jika kita tidak mau berubah, sebagaimana firman Tuhan katakan, berubahlah oleh pembaruan budi. Jika budi baik kita, diri kita ini, hati kita tidak diubahkan, maka kita tidak akan pernah berbuat. Kita akan masih terus memandang negatif, kita akan masih terus mencela. Tetapi hati yang diubahkan akan dapat melihat sisi baik, akan dapat memuji, bukan kritik, akan dapat memberikan afirmasi, bukan hinaan atau celaan, tidak melihat kesalahan, tetapi dapat melihat kelebihan. Tidak memandang orang lain dengan mata yang menghukum. Bukankah Tuhan Yesus juga memberikan contoh kepada kita? Saudara ingat bagaimana Tuhan Yesus menangani seorang yang diperhadapkan padanya, seorang perempuan berzina. Singkatnya Tuhan Yesus berkata kepada perempuan itu, tidak adakah yang menghukum kamu? Tidak ada, jawab perempuan itu. Maka Tuhan Yesus berkata, aku pun tidak. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Satu kata-kata yang menyejukkan. Begitu juga ketika Tuhan Yesus bertemu dengan Sakeus. Saudara, apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Sakeus? Sakeus, hari ini aku akan menumpang di rumahmu padahal semua orang memusuhi Sakeus. Dan ketika Sakeus menunjukkan perubahan, Tuhan Yesus memberikan pujian dengan berkata, orang ini pun keturunan Abraham. Saudara, jika di dalam diri kita ada Kristus, ada perubahan, maka kita akan disebut orang-orang yang membawa damai. Kita akan berdampak, dan apa yang dilakukan Yesus berdampak pada dunia. Dan kita adalah pengikut Kristus. Kita mulai dari diri kita. Jangan menuntut orang lain untuk berubah. Kita yang harus berubah lebih dulu. Pertanyaannya saudara, apakah saudara mau diubahkan? Apakah saudara sungguh-sungguh mau berubah? Tuhan Yesus seolah-olah telah memberikan kepada kita cat dan kanvas. Dia ingin agar kita melukis dan mewarnai dengan indah kehidupan kita. Warna apakah yang akan kita goreskan? Warna apa yang akan kita lukis? Gambar apa yang akan kita lukis? Apakah gambar kita akan dapat dinikmati oleh orang lain? Atau justru menjadi celaan? Mari bersama-sama. Mari dengan perubahan yang Tuhan sudah buat di dalam diri kita.
kita mulai menjadi berkat. Kita sadar diri, kita banyak-banyak introspeksi diri. Sebab ketika kita tahu bahwa diri kita lemah, diri kita tidak sempurna, kita akan mencoba berdamai dengan diri kita dan jangan menuntut diri untuk sempurna karena memang tidak bisa. Dan setelah kita tidak menuntut diri sempurna, kita dapat menerima diri kita apa adanya. Maka kita pun akan dapat menerima orang lain dengan segala kelemahan yang mereka punya. Saudara, disitulah modalnya, disitulah awalnya. Sehingga kemanapun kita pergi, kita memiliki cara pandang yang berbeda. Kita memiliki tindakan dan sikap yang berbeda. Kita dapat disebut pembawa damai. Dan ketika sikap kita membawa perubahan bagi sekeliling kita, membawa kesejahteraan bagi sekeliling kita, hal itu akan berpengaruh, akan menyebar. Dan kita dapat berbuat sedikit untuk lingkungan kita. Dan kita berharap apa yang sedikit itu dapat menyebar, dapat meluas, dan memberkati bagi kota kita. Sehingga ada damai sejahtera, ada shalom di dalam kota kita. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur saat ini kami boleh merenungkan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu terus berkata-kata di dalam hidup kami. Dan kami berdoa, mampukan kami ya Tuhan, biarlah perubahan terjadi di dalam diri kami lebih dulu. Biarlah modal yang Tuhan berikan, cat dan kuas, serta kanvas, kami dapat melukis kehidupan kami dengan indah dan dapat dinikmati oleh banyak orang. Kami menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang-orang yang membawa damai. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, menyerahkan hidup kami di dalam tangan kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kita akan sama-sama berdiri dan kita akan mengucapkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Tetap di dalam hadirat Tuhan, kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita, dan kita tahu, saudaraku, di tengah situasi sekarang ini, banyak jemaat, banyak di antara kita yang bergumul di dalam relasi, di dalam keuangan. Kita doakan bagi mereka yang mengalami pergumulan ini supaya tangan Tuhan menjamah mereka. Tuhan melepaskan mereka dari problem yang mereka hadapi dan mereka keluar menjadi orang-orang pemenang dan mereka juga bertanggung jawab dengan apa yang mereka perbuat. Kita bersama-sama berdoa. Bapa yang di sorga, saat ini juga kami bersatu hati ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan bahwa situasi sekarang situasi yang sulit. Tetapi ya Tuhan, biarlah di dalam kesulitan, di dalam berbagai macam hambatan kehidupan, kami semakin berserah kepada Tuhan. Kami semakin mengandalkan Tuhan, dan kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, jemaat GKKA Indonesia, jemaat Surabaya ini. Kami berdoa ya Tuhan, bersama-sama dari antara kami semua, sebab kami tidak luput dari berbagai persoalan. Kami mungkin memiliki konflik
di antara keluarga atau dengan orang lain. Kalau kami memiliki masalah di dalam relasi kami berdoa Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menjadi jembatan sehingga ada damai, ada perdamaian, ada penyelesaian di dalam relasi ini. Tuhan berikan kepada kami semua hati yang mau mengampuni, hati yang mau memaafkan. Dan kami berdoa, biarlah damai yang dari Tuhan itu Tuhan karuniakan, sehingga relasi yang rusak boleh tersambung kembali. Sekalipun tidak seindah semula, tetapi kami berdoa ya Tuhan, supaya jangan ada pertentangan, jangan ada permusuhan di antara seluruh jemaat-Mu, baik mereka dengan keluarga mereka, ataupun mereka dengan orang di luar mereka. Dan kami berdoa untuk jemaat-Mu yang menghadapi masalah ekonomi. Kami berdoa dan memohon kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kiranya menolong mereka. Tuhan yang memberkati usaha mereka. Kalaupun mereka ada di dalam kesulitan keuangan ya Tuhan, kiranya ada jalan keluar. Dan kami berdoa supaya mereka menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Bukan orang-orang yang lari dari masalah. Bukan orang-orang yang sembunyi setelah mereka melempar batu. Tetapi mereka menjadi orang yang betul-betul di dalam Tuhan, bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang mereka lakukan, dan Tuhan menolong mereka di dalam proses tersebut. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau mencukupkan kebutuhan seluruh jemaat-Mu, sebab Engkau Allah yang murah hati. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri doa kami bersama-sama dengan mengucapkan doa sebagaimana Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Bersyukur pada Tuhan, hari ini, pagi ini, Tuhan kembali mengajarkan kepada kita belajar mengasihi Dia, belajar melayani Tuhan. Salah satunya pagi ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Yesus Kristus. Mari bersama kita katakan. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani
sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Bersama kita akan berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Tuhan, hari demi hari Engkau mengajarkan kepada setiap kami untuk terus belajar bersandar kepada Tuhan. Dan pagi hari ini kami sekali lagi bersyukur bersama di hadapan-Mu. Ada satu kali kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami untuk kembali belajar mengasihi Tuhan. Engkau sudah melihat setiap tangan yang telah memberikan persembahan ini dengan sukacita. Biarlah Engkau memberkati mereka. Berkati juga persembahan yang telah terkumpul ini Tuhan. Pakai, sucikan dan kuduskan untuk pekerjaan Tuhan selanjutnya. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa bersama. Amin. Pujilah Allah, demikian kasih-Nya yang mengutus anaknya tebus dosaku. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Bangunkan kami. Bangunkan kami dengan kasih-Mu, dengan api Roh Kudus hatiku. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Bangunkan kami. Puji Allah, sumber berkat. Puji Dia semua ciptaannya. Puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sebagai umat pilihan Tuhan yang ditempatkan di kota ini, mari kita berdoa senantiasa bagi kesejahteraan kota kita, sehingga nama Tuhan dimuliakan di sana, dan jadilah berkat buat orang-orang yang ada di sekitarmu, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Amin. Amin.
Ibadah kita telah selesai. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara sekalian bisa memperhatikan warta gereja pada layar kaca Anda masing-masing. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.